Pernahkah Anda merasa sulit untuk menemukan teman sejati atau pasangan hidup? Mungkin Anda merasa sendirian dan bertanya-tanya mengapa ini terjadi. Alasan untuk ini sebenarnya adalah karena Anda memiliki cahaya yang luar biasa. Sebuah energi positif yang begitu kuat sehingga dapat membuat orang-orang dengan kegelapan dalam diri mereka merasa tidak nyaman. Cahaya Anda mengungkap kebenaran yang mereka sembunyikan, membuat mereka mundur, bahkan tanpa Anda bermaksud melakukannya. Dalam video ini, kita akan membahas 7 alasan utama mengapa orang-orang terpilih sering merasa sendirian atau lajang. Anda mungkin akan menemukan bahwa kesepian ini sebenarnya adalah bagian dari perjalanan menuju penemuan diri dan evolusi spiritual Anda. Bab pertama, energi yang tak tertandingi. Salah satu alasan utama mengapa orang-orang yang disebut sebagai terpilih sering menemukan diri mereka sendiri-sendirian atau tanpa pasangan adalah karena energi unik yang mereka pancarkan. Energi ini bukanlah sesuatu yang dapat dilihat secara langsung, tetapi dampaknya dirasakan oleh setiap orang yang bersinggungan dengan mereka. Energi orang-orang terpilih ini sangat kuat, bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi daripada kebanyakan orang. Mereka memiliki aura yang terang benderang, seperti mercusuar di tengah kegelapan malam, yang menarik perhatian tetapi juga membangkitkan rasa takut atau ketidaknyamanan bagi mereka yang belum siap untuk menghadapi intensitas tersebut. Ketika Anda memiliki energi seperti ini, Anda menjadi pusat perhatian tanpa bermaksud demikian. Kehadiran Anda secara alami menginspirasi, tetapi juga mengintimidasi. Orang-orang yang mendekati Anda seringkali merasa terdorong untuk mendekat karena tertarik oleh cahaya Anda. Namun, tidak semua dari mereka memiliki kemampuan untuk benar-benar menyelaraskan diri dengan energi Anda. Dalam hubungan sosial, keluarga, atau romantis, ketidakseimbangan energi ini dapat menciptakan tantangan yang berat. Orang-orang terpilih seringkali menemukan bahwa energi mereka terus-menerus diambil oleh orang lain, tanpa ada timbal balik yang seimbang. Mereka yang berada di sekitar Anda mungkin secara tidak sadar menyerap energi Anda, mencari dukungan atau kehangatan dari Anda, tetapi tanpa memberikan energi positif kembali. Akibatnya, hubungan tersebut menjadi beban daripada berkah. Selain itu, kehadiran Anda sendiri dapat memengaruhi dinamika emosional dan spiritual orang lain. Cahaya Anda yang terang seringkali mengungkapkan bayangan dalam diri orang lain, sisi-sisi mereka yang mungkin mereka sembunyikan atau tidak ingin hadapi. Tidak semua orang siap menghadapi cermin kebenaran ini, sehingga mereka cenderung menjauh. Bukan karena Anda melakukan sesuatu yang salah, tetapi karena kehadiran Anda membuat mereka merasa terekspos dan rentan. Dalam hubungan romantis, tantangan ini semakin kompleks. Membangun koneksi yang dalam dengan seseorang yang dapat menyelaraskan diri dengan energi Anda adalah tugas yang tidak mudah. Orang-orang terpilih juga seringkali memiliki kebutuhan emosional dan spiritual yang mendalam. Mereka tidak bisa puas dengan hubungan yang hanya dangkal atau berorientasi pada kebutuhan material. Mereka mendambakan pasangan yang tidak hanya memahami, tetapi juga menghargai kedalaman mereka. Namun, menemukan pasangan seperti ini membutuhkan waktu, kesabaran, dan kebijaksanaan. Alam semesta tidak akan membawa pasangan seperti ini dengan segera, karena baik Anda maupun pasangan Anda memerlukan waktu untuk bertumbuh, berkembang, dan menyelaraskan diri pada tingkat yang sama. Selama periode kesendirian ini, penting bagi Anda untuk memahami bahwa ini bukanlah hukuman. Sebaliknya, ini adalah kesempatan yang diberikan oleh alam semesta untuk memperkuat diri Anda sendiri, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Kesendirian memungkinkan Anda untuk fokus pada pertumbuhan pribadi Anda, mengeksplorasi minat Anda, dan menyempurnakan hubungan Anda dengan diri sendiri. Ini adalah waktu untuk mengisi kembali energi Anda dan belajar membangun batas-batas yang sehat agar energi Anda tidak terus-menerus terkuras oleh orang lain. Kesendirian juga memberikan ruang untuk introspeksi dan refleksi. Dalam keheningan, Anda dapat mendengarkan suara batin Anda, memahami tujuan hidup Anda, dan menyelaraskan diri dengan misi yang lebih besar. Cahaya yang Anda miliki bukanlah sesuatu yang biasa. Itu adalah pemberian yang datang dengan tanggung jawab. Alam semesta meminta Anda untuk menggunakannya dengan bijaksana, tidak hanya untuk diri sendiri,
tetapi juga untuk memberi dampak positif pada dunia. Dengan semua ini, penting untuk diingat bahwa kesendirian tidak berarti Anda akan selalu sendirian. Perjalanan ini adalah bagian dari proses untuk mempersiapkan Anda bagi hubungan yang benar-benar beresonansi dengan jiwa Anda. Pasangan Anda mungkin sedang menjalani perjalanan mereka sendiri, mempersiapkan diri mereka untuk menjadi orang yang dapat berdiri sejajar dengan Anda, berbagi energi mereka tanpa hanya menguras milik Anda. Saat Anda terus bekerja pada diri sendiri, Anda menciptakan ruang untuk menarik hubungan yang benar-benar bermakna, di mana ada keseimbangan, saling pengertian, dan dukungan yang tulus. Bab kedua, keseimbangan dalam hubungan. Alasan berikutnya mengapa orang-orang terpilih seringkali menemukan diri mereka sendirian atau tanpa pasangan adalah karena tantangan dalam menemukan keseimbangan sejati dalam hubungan. Orang-orang terpilih memiliki kebutuhan unik dalam kehidupan pribadi mereka, terutama dalam hubungan dengan orang lain. Mereka tidak hanya mencari hubungan yang memberikan kenyamanan emosional atau keintiman fisik, tetapi mereka juga mendambakan koneksi spiritual dan emosional yang mendalam. Kebutuhan ini seringkali membuat mereka merasa sulit untuk menemukan pasangan yang benar-benar dapat berjalan bersama mereka secara seimbang dan harmonis. Orang-orang terpilih memiliki kedalaman jiwa yang jarang ditemukan pada kebanyakan orang. Mereka memahami bahwa hubungan yang bermakna adalah tentang saling memberi dan menerima, tentang pertumbuhan bersama, dan tentang menciptakan ruang di mana kedua individu dapat berkembang. Namun, tantangan muncul ketika kebanyakan orang tidak mampu memenuhi kedalaman kebutuhan ini. Banyak dari mereka yang mendekati orang-orang terpilih tidak memiliki kemampuan untuk benar-benar memahami atau bahkan menoleransi intensitas jiwa mereka. Ketika pasangan tidak dapat menyamai energi, kedalaman, dan getaran mereka, hubungan tersebut akan terasa tidak seimbang dan akhirnya menjadi melelahkan. Keaslian adalah sifat dasar dari orang-orang terpilih. Mereka menghargai keterbukaan, kejujuran, dan kedalaman dalam setiap aspek kehidupan mereka, termasuk hubungan. Ini membuat mereka memiliki standar yang tinggi, bukan karena mereka sombong, tetapi karena mereka tahu apa yang benar-benar mereka butuhkan untuk berkembang. Namun, tidak semua orang siap untuk menyelami kedalaman ini. Banyak orang merasa nyaman dengan hubungan yang dangkal, di mana tidak ada tekanan untuk tumbuh atau menghadapi aspek-aspek yang lebih gelap dari diri mereka sendiri. Hal ini menciptakan jurang antara apa yang diinginkan oleh orang-orang terpilih dan apa yang dapat ditawarkan oleh kebanyakan orang. Dalam hubungan romantis, ini menjadi semakin kompleks. Orang-orang terpilih seringkali menemukan bahwa pasangan potensial tertarik kepada mereka karena aura yang mereka pancarkan. Namun, daya tarik ini seringkali bersifat sepihak. Banyak orang yang merasa terinspirasi oleh cahaya orang-orang terpilih, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk memberikan energi kembali dalam hubungan tersebut. Akibatnya, hubungan menjadi satu arah, di mana orang terpilih terus memberi tanpa menerima timbal balik yang seimbang. Dalam jangka panjang, pola ini melelahkan dan membuat orang-orang terpilih lebih memilih untuk sendiri daripada menjalani hubungan yang tidak memelihara mereka. Selain itu, orang-orang terpilih seringkali berfungsi sebagai pemandu atau mentor bagi orang-orang di sekitar mereka, baik secara sadar maupun tidak. Mereka menawarkan bimbingan, dukungan emosional, dan bahkan inspirasi spiritual kepada pasangan mereka. Namun, ketika mereka membutuhkan hal yang sama, seringkali mereka tidak menemukannya. Tidak banyak orang yang mampu memberikan tingkat dukungan dan pemahaman yang sama kepada orang-orang terpilih, seperti yang mereka berikan kepada orang lain. Kesenjangan ini menciptakan perasaan kesepian, bahkan dalam hubungan yang tampaknya penuh cinta dan perhatian. Selama periode kesendirian ini, orang-orang terpilih diberikan kesempatan untuk memahami diri mereka sendiri lebih baik. Mereka belajar untuk menerima bahwa kebutuhan mereka yang unik adalah bagian dari siapa mereka. Dan itu bukan sesuatu yang harus mereka kompromikan hanya untuk memiliki pasangan. Kesendirian memberi mereka waktu untuk mengembangkan kemandirian emosional dan spiritual mereka, yang sangat penting untuk hubungan yang sehat di masa depan. Dengan memahami kebutuhan mereka sendiri, mereka menjadi lebih mampu menarik pasangan yang benar-benar cocok. Seseorang yang tidak hanya memahami mereka, tetapi juga mendukung mereka secara emosional, spiritual, dan energetik. Alam semesta bekerja dengan caranya sendiri yang misterius.
Ketika orang-orang terpilih berada dalam fase ini, alam semesta juga sedang mempersiapkan pasangan mereka untuk menyelaraskan energi dan frekuensi mereka. Orang-orang terpilih tidak hanya membutuhkan pasangan yang dapat mendukung mereka, tetapi juga seseorang yang dapat berbagi perjalanan mereka, tumbuh bersama mereka, dan menghadapi tantangan hidup dengan cara yang harmonis. Proses ini memerlukan waktu, tetapi hasilnya adalah hubungan yang seimbang dan bermakna. Kesendirian ini bukanlah tanda bahwa orang-orang terpilih tidak layak untuk dicintai atau tidak mampu mencintai. Sebaliknya, ini adalah fase persiapan untuk sesuatu yang lebih besar. Ketika pasangan yang sejati akhirnya muncul, hubungan tersebut tidak hanya akan menjadi sumber kebahagiaan, tetapi juga akan menjadi fondasi untuk pertumbuhan dan transformasi bersama. Orang-orang terpilih belajar untuk percaya pada proses ini, mengetahui bahwa setiap momen kesendirian adalah langkah menuju hubungan yang sejati dan beresonansi dengan jiwa mereka. Dengan demikian, tantangan dalam menemukan keseimbangan dalam hubungan adalah salah satu alasan utama mengapa orang-orang terpilih seringkali sendirian. Namun, ini juga merupakan bagian dari perjalanan mereka menuju hubungan yang benar-benar bermakna dan seimbang. Bab 3. Penyelarasan dengan misi jiwa. Salah satu alasan utama mengapa orang-orang terpilih seringkali menjalani hidup dalam kesendirian adalah karena mereka sedang berada dalam proses menyelaraskan diri dengan misi jiwa mereka. Orang-orang terpilih bukanlah individu biasa. Mereka datang ke dunia ini dengan tujuan yang lebih besar, misi yang melampaui kebutuhan pribadi atau material semata. Namun, perjalanan untuk memahami dan menyelaraskan diri dengan misi ini seringkali membutuhkan waktu, introspeksi, dan yang paling penting, ruang untuk fokus pada diri sendiri tanpa gangguan dari hubungan yang tidak selaras. Misi jiwa orang-orang terpilih seringkali berhubungan dengan memberikan kontribusi unik kepada dunia. Hal ini bisa berupa menciptakan perubahan dalam masyarakat, membantu orang lain menemukan tujuan hidup mereka, atau bahkan menghadirkan wawasan spiritual yang dapat menginspirasi transformasi kolektif. Namun, misi ini membutuhkan tingkat kesadaran, kejelasan, dan dedikasi yang tinggi. Kesendirian menjadi alat penting dalam mencapai ini karena memberikan ruang bagi mereka untuk mengenali suara hati mereka, tanpa campur tangan atau pengaruh eksternal. Bagi orang-orang terpilih, hidup bukan hanya tentang menjalani rutinitas sehari-hari. Mereka merasakan panggilan dari dalam untuk menggali lebih dalam, memahami esensi kehidupan, dan mengejar sesuatu yang melampaui pemahaman konvensional. Namun, proses ini seringkali membuat mereka merasa terpisah dari orang-orang di sekitar mereka. Banyak yang tidak memahami apa yang mereka cari, atau mengapa mereka begitu berfokus pada hal-hal yang tampaknya tidak relevan bagi orang kebanyakan. Rasa keterasingan ini, meskipun sulit, sebenarnya adalah bagian dari perjalanan mereka menuju penyelarasan dengan misi jiwa. Kesendirian memberikan waktu bagi orang-orang terpilih untuk merenungkan tujuan mereka, menggali potensi tersembunyi mereka, dan memahami bagaimana mereka dapat memberikan dampak kepada dunia. Selama masa ini, mereka mungkin menemukan bahwa hubungan yang tidak mendukung pertumbuhan mereka menjadi beban daripada aset. Mereka membutuhkan lingkungan yang mendukung perjalanan mereka, bukan yang mengalihkan perhatian mereka dari misi utama mereka. Oleh karena itu, mereka cenderung menarik diri dari hubungan atau lingkungan yang tidak selaras dengan energi atau visi mereka. Selain itu, misi jiwa orang-orang terpilih seringkali melibatkan pekerjaan yang membutuhkan fokus yang dalam, seperti pengembangan diri, eksplorasi spiritual, atau dedikasi terhadap proyek-proyek kreatif atau filantropi. Proses ini bisa sangat menuntut, baik secara mental maupun emosional. Hubungan yang tidak mendukung atau penuh konflik dapat mengganggu proses ini dan menghalangi mereka dari mencapai potensi penuh mereka. Dengan menyendiri, mereka dapat mengarahkan energi mereka sepenuhnya pada pencapaian misi mereka tanpa gangguan atau hambatan. Selama fase ini, orang-orang terpilih juga sering menghadapi tantangan besar yang dirancang untuk membantu mereka tumbuh. Tantangan ini bisa berupa kehilangan, kekecewaan, atau bahkan kegagalan yang berulang. Namun semua ini memiliki tujuan untuk menguatkan mereka, memurnikan niat mereka, dan mempersiapkan mereka untuk tanggung jawab yang lebih besar. Dalam kesendirian, mereka dapat menghadapi tantangan ini dengan lebih jujur, tanpa merasa perlu menyembunyikan kelemahan mereka dari orang lain.
Ini adalah waktu untuk menemukan keberanian dalam diri mereka sendiri dan belajar untuk percaya pada proses yang lebih besar. Penyelarasan dengan misi jiwa juga membawa transformasi yang mendalam dalam cara orang-orang terpilih memandang hubungan. Mereka mulai memahami bahwa hubungan yang sejati bukanlah tentang memiliki seseorang untuk melengkapi mereka, tetapi tentang menemukan seseorang yang dapat berjalan sejajar dengan mereka dalam perjalanan hidup. Mereka mulai menarik pasangan, teman, atau komunitas yang memiliki misi serupa atau yang setidaknya mendukung perjalanan mereka. Namun, proses ini membutuhkan waktu, dan hingga saat itu terjadi, mereka seringkali menemukan diri mereka sendiri lebih nyaman dalam kesendirian. Pada akhirnya, kesendirian adalah fase persiapan yang sangat penting bagi orang-orang terpilih. Ini adalah waktu untuk mengenali kekuatan mereka sendiri, menyadari misi mereka, dan menyelaraskan setiap aspek kehidupan mereka dengan tujuan tersebut. Ketika mereka telah mencapai penyelarasan ini, mereka akan menemukan bahwa segala sesuatu, termasuk hubungan, mulai mengalir dengan lebih mudah. Orang-orang yang masuk ke dalam hidup mereka pada tahap ini akan menjadi bagian dari perjalanan mereka, bukan penghalang. Hubungan tersebut akan menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, bukan beban. Meskipun perjalanan menuju penyelarasan dengan misi jiwa ini bisa terasa sunyi dan penuh tantangan, ini adalah bagian penting dari perjalanan orang-orang terpilih. Ini adalah waktu untuk membangun fondasi yang kuat, baik secara emosional, mental, maupun spiritual, sehingga mereka dapat memenuhi tujuan mereka dengan penuh keyakinan dan keberanian. Bab 4. Transformasi melalui pengujian jiwa. Perjalanan seorang jiwa terpilih selalu disertai dengan ujian yang berat. Ujian ini bukanlah hukuman, melainkan alat untuk memperkuat jiwa, mengasah karakter, dan memurnikan niat. Dalam setiap tantangan, ada pelajaran yang dirancang untuk membawa mereka lebih dekat kepada esensi sejati mereka. Namun, bagi jiwa terpilih, proses ini seringkali terasa menyakitkan dan menyendiri, karena mereka menghadapi situasi yang tidak banyak dipahami oleh orang lain. Transformasi melalui ujian jiwa adalah fase di mana seseorang harus menghadapi ketakutan terdalam, keraguan diri, dan bahkan kehilangan yang besar. Dalam kesendirian, mereka belajar untuk melepaskan keterikatan pada hal-hal eksternal, seperti validasi dari orang lain, harta benda, atau status sosial. Sebaliknya, mereka diarahkan untuk menemukan kekuatan dari dalam diri mereka sendiri. Proses ini membutuhkan keberanian untuk menghadapi rasa sakit tanpa lari atau mencari pelarian, karena hanya dengan menghadapinya, mereka dapat melampaui batasan yang selama ini menghalangi pertumbuhan mereka. Ujian ini seringkali datang dalam bentuk kehilangan. Kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, atau bahkan kehilangan identitas lama. Pada awalnya, ini mungkin terasa seperti akhir dari segalanya. Tetapi seiring waktu, mereka mulai memahami bahwa kehilangan ini adalah cara alam semesta untuk membuka ruang bagi sesuatu yang lebih besar dan lebih sejati. Misalnya, kehilangan hubungan yang tidak sehat mungkin membuka jalan bagi hubungan yang lebih mendukung dan autentik. Kehilangan pekerjaan mungkin menjadi titik balik untuk menemukan panggilan hidup yang sejati. Selama fase transformasi ini, kesendirian seringkali menjadi teman setia. Dalam kesendirian, mereka memiliki ruang untuk merenungkan makna dari setiap ujian dan bagaimana hal itu berkontribusi pada perjalanan mereka. Mereka mulai melihat pola dalam kehidupan mereka, menyadari bahwa setiap tantangan yang mereka hadapi sebenarnya adalah langkah menuju tujuan yang lebih besar. Dalam kesendirian, mereka juga memiliki kesempatan untuk memproses emosi mereka tanpa distraksi, memungkinkan mereka untuk menyembuhkan luka-luka lama dan tumbuh menjadi versi diri yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Selain itu, ujian jiwa juga seringkali memaksa mereka untuk melepaskan keyakinan atau pola pikir yang tidak lagi melayani mereka. Keyakinan yang membatasi, seperti "saya tidak cukup baik" atau "saya harus menyenangkan semua orang", mulai terlihat sebagai ilusi yang menghalangi mereka dari mencapai potensi penuh mereka. Dalam proses ini, mereka belajar untuk menggantinya dengan keyakinan yang lebih memberdayakan, seperti "saya cukup sebagaimana saya" atau "saya layak menerima cinta dan kesuksesan".
Transformasi ini tidak hanya mengubah cara mereka memandang diri sendiri, tetapi juga cara mereka berinteraksi dengan dunia. Namun, perjalanan ini tidak selalu linier. Ada saat-saat di mana mereka mungkin merasa kehilangan arah atau bahkan ingin menyerah. Mereka mungkin meragukan kemampuan mereka untuk mengatasi ujian yang tampaknya terlalu berat. Namun, justru dalam momen-momen inilah kekuatan sejati mereka diuji. Dengan terus melangkah meskipun ada rasa takut atau ketidakpastian, mereka menemukan bahwa mereka jauh lebih kuat daripada yang pernah mereka bayangkan. Selain itu, transformasi melalui ujian jiwa juga membawa kebijaksanaan yang mendalam. Mereka mulai memahami bahwa setiap pengalaman, baik itu manis maupun pahit, memiliki tujuan yang lebih besar. Mereka belajar untuk melihat keindahan dalam kesulitan dan menemukan pelajaran berharga dalam setiap kegagalan. Kebijaksanaan ini tidak hanya membantu mereka dalam perjalanan mereka sendiri, tetapi juga memungkinkan mereka untuk menjadi pemandu atau mentor bagi orang lain yang sedang mengalami tantangan serupa. Pada akhirnya, transformasi melalui ujian jiwa adalah tentang menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Ini adalah proses memurnikan jiwa dari segala sesuatu yang tidak sejati, sehingga mereka dapat menjalani hidup dengan autentisitas, keberanian, dan tujuan yang jelas. Ketika mereka telah melalui transformasi ini, mereka tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga lebih selaras dengan misi jiwa mereka. Mereka menemukan bahwa setiap ujian yang mereka lalui telah mempersiapkan mereka untuk memberikan kontribusi yang unik kepada dunia. Ujian jiwa mungkin terasa berat dan penuh kesendirian, tetapi ini adalah bagian penting dari perjalanan seorang jiwa terpilih. Ini adalah proses yang mengubah mereka dari dalam keluar, mempersiapkan mereka untuk menjalani hidup dengan keberanian dan kebijaksanaan. Dalam setiap tantangan, mereka menemukan potongan-potongan diri mereka yang hilang, hingga akhirnya mereka dapat berdiri dengan penuh keyakinan, siap untuk memenuhi misi mereka dengan sepenuh hati. Bab 5. Menemukan tujuan jiwa dan misi hidup. Setelah melewati berbagai tantangan dan transformasi, seorang jiwa terpilih mulai menyadari bahwa semua pengalaman yang mereka lalui memiliki tujuan yang lebih besar. Mereka mulai melihat kehidupan sebagai sebuah perjalanan dengan arah yang jelas, di mana setiap langkah membawa mereka lebih dekat kepada misi yang telah mereka bawa sejak awal keberadaan mereka. Tujuan jiwa ini tidak hanya tentang menemukan kebahagiaan pribadi, tetapi juga memberikan kontribusi yang berarti bagi dunia. Pada titik ini, seorang jiwa terpilih mulai memahami bahwa mereka memiliki panggilan khusus yang unik untuk mereka. Panggilan ini seringkali berasal dari hasrat terdalam mereka, dari apa yang membuat mereka merasa hidup dan bersemangat. Namun, menemukan tujuan ini bukanlah proses yang instan. Ini adalah hasil dari introspeksi mendalam, eksplorasi, dan keberanian untuk mendengarkan suara hati mereka meskipun ada keraguan atau rasa takut. Tujuan jiwa biasanya melibatkan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Ini bisa berupa membantu orang lain, menciptakan sesuatu yang membawa nilai bagi masyarakat, atau memimpin perubahan yang positif. Namun, untuk menjalankan misi ini, mereka harus belajar mengenali dan memanfaatkan bakat dan kekuatan unik yang telah mereka miliki sejak lahir. Mereka juga harus menerima bahwa tujuan mereka tidak harus terlihat besar atau megah di mata dunia, karena seringkali dampak terbesar berasal dari tindakan kecil namun tulus. Selama fase ini, mereka juga menghadapi dilema tentang bagaimana menyeimbangkan panggilan jiwa mereka dengan tanggung jawab duniawi. Mereka mungkin merasa terjebak antara menjalani hidup sesuai dengan harapan masyarakat dan mengikuti jalan yang mungkin terlihat tidak konvensional. Namun, melalui proses ini, mereka belajar untuk mempercayai intuisi mereka dan melepaskan kebutuhan untuk menyenangkan semua orang. Mereka mulai memahami bahwa hidup dengan integritas terhadap tujuan jiwa mereka jauh lebih memuaskan daripada sekadar mengejar persetujuan dari orang lain. Selain itu, menemukan misi hidup juga melibatkan keberanian untuk mengambil risiko. Banyak jiwa terpilih harus meninggalkan zona nyaman mereka untuk mengejar panggilan mereka. Ini bisa berarti meninggalkan pekerjaan yang stabil, namun tidak memuaskan. Memulai sesuatu yang baru meskipun tidak ada jaminan kesuksesan, atau bahkan memutuskan hubungan yang tidak mendukung pertumbuhan mereka. Keberanian ini tidak hanya mengubah hidup mereka,
tetapi juga menjadi inspirasi bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Saat mereka mulai menjalani misi jiwa mereka menyadari bahwa tujuan ini bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang perjalanan itu sendiri. Mereka belajar untuk menikmati setiap langkah, termasuk tantangan dan kesalahan yang mereka buat di sepanjang jalan. Mereka mulai melihat bahwa setiap momen dalam perjalanan mereka adalah peluang untuk belajar, tumbuh, dan memberikan dampak positif. Namun, tujuan jiwa bukanlah sesuatu yang statis. Seiring mereka tumbuh dan berubah, misi mereka juga dapat berkembang. Mereka mungkin mulai dengan fokus pada satu aspek dari panggilan mereka, kemudian meluas ke area lain yang selaras dengan pertumbuhan mereka. Fleksibilitas ini memungkinkan mereka untuk tetap autentik dan relevan dalam menjalani hidup mereka. Pada akhirnya, menemukan tujuan jiwa dan misi hidup membawa rasa damai dan kepuasan yang mendalam. Mereka merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri, dan ini memberikan makna yang mendalam dalam hidup mereka. Mereka tidak lagi merasa tersesat atau tidak berarti, karena mereka tahu bahwa setiap tindakan mereka, sekecil apapun, berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar. Mereka juga mulai menarik orang-orang, peluang, dan sumber daya yang mendukung misi mereka, karena energi mereka yang autentik dan selaras menarik hal-hal positif ke dalam hidup mereka. Bagi seorang jiwa terpilih, menjalani hidup dengan tujuan bukan hanya tentang mencapai impian pribadi, tetapi juga tentang membawa perubahan positif bagi dunia. Mereka menyadari bahwa mereka adalah bagian dari jaringan kehidupan yang lebih besar, dan setiap langkah yang mereka ambil memiliki dampak yang melampaui diri mereka sendiri. Dengan menjalani hidup mereka dengan penuh makna, mereka tidak hanya memenuhi misi jiwa mereka, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Bab 6. Proses penyembuhan diri dan transformasi energi. Menjadi jiwa terpilih seringkali berarti membawa luka mendalam yang berasal dari pengalaman masa lalu, baik di kehidupan ini maupun mungkin dari masa sebelumnya. Luka-luka ini bisa berupa trauma emosional, kehilangan, rasa pengkhianatan, atau bahkan pengalaman masa kecil yang meninggalkan jejak yang sulit dihapus. Meskipun menyakitkan, luka-luka ini justru menjadi katalis untuk perjalanan spiritual dan pertumbuhan diri. Dalam konteks ini, kesendirian bukanlah hukuman, tetapi ruang yang diberikan alam semesta untuk memungkinkan penyembuhan batin yang mendalam dan transformasi energi yang sejati. Proses penyembuhan dimulai dengan keberanian untuk menghadapi bayangan-bayangan masa lalu. Jiwa terpilih seringkali menemukan diri mereka menghadapi emosi dan kenangan yang telah lama ditekan. Ini bisa berupa rasa sakit yang selama ini mereka hindari, atau pola-pola destruktif yang mereka warisi dari lingkungan atau keluarga mereka. Kesadaran akan keberadaan luka-luka ini adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Mereka belajar untuk menerima bahwa rasa sakit tersebut adalah bagian dari perjalanan mereka, bukan sesuatu yang harus mereka tolak atau lawan. Namun, penyembuhan tidaklah mudah. Proses ini seringkali memunculkan rasa kesepian yang mendalam, karena perjalanan ini sangat personal. Jiwa terpilih mungkin merasa bahwa orang-orang di sekitar mereka tidak sepenuhnya memahami intensitas atau kedalaman luka mereka. Mereka membutuhkan ruang yang aman untuk menghadapi emosi ini, tanpa pengaruh atau gangguan dari luar. Dalam kesendirian ini, mereka mulai belajar mendengarkan suara hati mereka sendiri, mengenali apa yang benar-benar mereka butuhkan untuk sembuh, dan membangun koneksi yang lebih kuat dengan diri mereka sendiri. Selain introspeksi, penyembuhan juga melibatkan pelepasan energi negatif yang telah terperangkap di dalam diri mereka. Ini bisa berupa rasa dendam, ketakutan, atau rasa bersalah yang tidak sehat. Jiwa terpilih belajar untuk melepaskan beban emosional ini melalui berbagai cara, seperti meditasi, terapi, menulis, atau praktik spiritual lainnya. Proses ini tidak hanya membebaskan mereka dari rasa sakit, tetapi juga membuka ruang bagi energi positif untuk mengalir dengan lebih bebas. Kesendirian selama proses ini memberikan keuntungan yang luar biasa. Dalam keheningan, mereka dapat merasakan perubahan yang terjadi di dalam diri mereka. Mereka menjadi lebih peka terhadap energi mereka sendiri, mengenali apa yang memperkuat atau melemahkan mereka, dan mulai membuat keputusan yang lebih selaras dengan esensi sejati mereka. Mereka juga menemukan bahwa dengan melepaskan luka-luka lama,
mereka menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih selaras dengan tujuan hidup mereka. Namun, penyembuhan bukan hanya tentang melepaskan luka. Ini juga tentang mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Jiwa terpilih seringkali menemukan bahwa pengalaman mereka yang paling sulit menjadi sumber kebijaksanaan dan empati yang mendalam. Mereka belajar untuk melihat rasa sakit mereka sebagai alat untuk pertumbuhan, bukan sebagai penghalang. Dengan cara ini, mereka tidak hanya menyembuhkan diri mereka sendiri, tetapi juga mulai memancarkan energi penyembuhan kepada orang-orang di sekitar mereka. Selain itu, proses ini membawa pemahaman bahwa penyembuhan adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Tidak ada titik di mana seseorang bisa mengatakan bahwa mereka sepenuhnya sembuh. Sebaliknya, penyembuhan adalah siklus yang terus berlangsung, di mana setiap lapisan rasa sakit yang terangkat membawa mereka lebih dalam ke dalam diri mereka sendiri. Jiwa terpilih mulai menerima siklus ini dengan rasa syukur, menyadari bahwa setiap tantangan baru adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang lebih jauh. Pada akhirnya, proses penyembuhan membawa jiwa terpilih ke tingkat energi yang lebih tinggi. Dengan melepaskan luka-luka lama dan menyelaraskan diri dengan esensi sejati mereka, mereka mulai memancarkan frekuensi yang lebih tinggi. Ini tidak hanya membawa kedamaian batin yang mendalam, tetapi juga menarik orang-orang, peluang, dan pengalaman yang selaras dengan energi baru mereka. Mereka menemukan bahwa kesendirian yang mereka alami selama proses ini tidak hanya memberikan ruang untuk penyembuhan, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk hubungan dan pengalaman yang lebih bermakna di masa depan. Dengan penyembuhan, jiwa terpilih menjadi lebih kuat, lebih autentik, dan lebih mampu menjalani hidup mereka dengan penuh makna. Mereka menyadari bahwa luka-luka mereka bukanlah kelemahan, tetapi bagian dari perjalanan mereka yang membuat mereka menjadi individu yang lebih utuh dan berdaya. Bab 7. Mengaktifkan potensi jiwa dan mengemban tanggung jawab spiritual. Saat proses penyembuhan mulai menunjukkan hasil, jiwa terpilih seringkali merasakan perubahan besar dalam energi, pola pikir, dan cara pandang mereka terhadap kehidupan. Penyembuhan membawa mereka pada titik di mana potensi jiwa mereka mulai aktif. Ini bukan sekadar tentang memiliki kemampuan baru atau bakat luar biasa, melainkan tentang menyadari dan memanfaatkan kekuatan batin mereka untuk kebaikan yang lebih besar. Namun, dengan aktivasi potensi ini juga datang tanggung jawab spiritual yang besar. Potensi jiwa seringkali muncul sebagai intuisi yang lebih tajam, kemampuan untuk membaca energi orang lain, atau bahkan pemahaman mendalam tentang dinamika kehidupan. Jiwa terpilih mungkin mulai merasakan panggilan untuk membantu orang lain, entah melalui berbagi pengalaman, membimbing, atau hanya dengan menjadi cahaya bagi mereka yang masih berada dalam kegelapan. Pada titik ini, mereka mulai memahami bahwa keberadaan mereka di dunia ini memiliki tujuan yang jauh lebih besar daripada hanya untuk diri mereka sendiri. Namun, tanggung jawab spiritual ini bukan tentang merasa harus menyelamatkan dunia atau mengubah kehidupan setiap orang yang mereka temui. Sebaliknya, ini adalah tentang menjadi autentik dan menjalani hidup dengan cara yang selaras dengan esensi sejati mereka. Jiwa terpilih belajar bahwa tindakan sekecil apapun yang dilakukan dengan kesadaran penuh dapat memiliki dampak besar. Misalnya, hanya dengan menunjukkan kebaikan hati, mereka dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama, menciptakan efek riak yang meluas jauh melampaui apa yang bisa mereka lihat. Mengaktifkan potensi jiwa juga berarti menghadapi rasa takut akan tanggung jawab yang datang bersamanya. Banyak jiwa terpilih merasa tidak cukup baik, tidak layak, atau tidak siap untuk mengemban tugas ini. Mereka mungkin merasa terbebani oleh ekspektasi, baik dari diri mereka sendiri maupun dari orang lain. Namun, melalui perjalanan mereka belajar bahwa tanggung jawab ini bukanlah beban, melainkan hadiah. Ini adalah kesempatan untuk memberikan kembali kepada dunia, untuk memberikan makna pada pengalaman mereka sendiri, dan untuk menjalani hidup dengan cara yang benar-benar berdampak. Selain itu, aktivasi potensi jiwa seringkali membawa jiwa terpilih pada jalan yang unik dan berbeda. Mereka mungkin merasa bahwa mereka tidak lagi cocok dengan norma atau harapan masyarakat. Ini bisa menjadi pengalaman yang menantang, karena mereka harus berani berjalan di jalur yang tidak biasa.
bahkan jika itu berarti menghadapi ketidakpastian atau penolakan. Namun, mereka juga menemukan kebebasan yang luar biasa dalam menjalani hidup dengan cara mereka sendiri. Mereka tidak lagi merasa perlu untuk mengikuti standar orang lain, melainkan fokus pada apa yang benar-benar penting bagi mereka. Dalam perjalanan ini, jiwa terpilih juga mulai memahami bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Mereka menyadari bahwa mereka tidak sendiri, melainkan bagian dari jaringan energi global yang saling terhubung. Mereka mulai melihat bagaimana tindakan mereka memengaruhi orang lain dan bagaimana energi mereka dapat membawa perubahan positif di dunia. Kesadaran ini memberi mereka rasa tanggung jawab, tetapi juga rasa syukur yang mendalam atas peran mereka dalam jaringan ini. Namun, aktivasi potensi jiwa bukan hanya tentang memberi kepada orang lain. Ini juga tentang menciptakan keseimbangan antara memberi dan menerima. Jiwa terpilih belajar bahwa mereka tidak dapat membantu orang lain jika mereka sendiri kehabisan energi. Mereka mulai menghargai pentingnya merawat diri mereka sendiri, menjaga batasan, dan memastikan bahwa mereka tetap terhubung dengan sumber energi mereka sendiri. Dengan cara ini, mereka dapat terus memberikan dengan penuh cinta tanpa merasa terbebani. Pada akhirnya, mengaktifkan potensi jiwa membawa jiwa terpilih pada tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Mereka mulai hidup dengan tujuan yang lebih besar, memahami bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, dapat membawa dampak yang mendalam. Mereka menjadi lebih dari sekadar individu. Mereka menjadi agen perubahan, cahaya yang menerangi jalan bagi orang lain, dan bukti hidup bahwa perjalanan penyembuhan dan transformasi benar-benar memungkinkan. Dengan potensi jiwa yang teraktivasi, jiwa terpilih tidak hanya menjalani hidup mereka sendiri dengan penuh makna, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk menemukan jalan mereka sendiri. Ini adalah puncak dari perjalanan mereka, di mana luka mereka yang dahulu menjadi kekuatan, dan kesendirian mereka yang dahulu menjadi sumber cahaya yang menerangi jalan bagi banyak orang. Perjalanan jiwa terpilih adalah perjalanan mendalam menuju penemuan jati diri, penyembuhan luka, dan pemenuhan potensi sejati. Dimulai dengan panggilan awal yang mengguncang kenyamanan hidup, mereka melewati fase-fase penuh tantangan, termasuk menghadapi bayangan diri, mencari makna, dan membangun fondasi baru yang lebih autentik. Dalam perjalanan ini, mereka belajar untuk melepaskan pola lama yang tidak lagi melayani, menerima diri dengan segala kekurangannya, dan menemukan kekuatan dalam kerentanan. Dengan keberanian untuk terus melangkah, mereka akhirnya mencapai titik di mana potensi jiwa mereka teraktifkan, memberi mereka tanggung jawab spiritual untuk membawa dampak positif bagi dunia. Jiwa terpilih tidak menjadi sempurna, tetapi mereka menjadi lebih sejati. Perjalanan mereka adalah bukti bahwa luka dapat menjadi sumber kekuatan, tantangan dapat menjadi guru terbaik, dan perjalanan menuju pencerahan tidak hanya tentang menemukan diri sendiri, tetapi juga tentang memberi kembali kepada dunia. Pada akhirnya, perjalanan ini adalah tentang hidup dengan kesadaran penuh, menjalani takdir dengan keautentikan, dan menjadi cahaya yang menerangi jalan bagi orang lain. Jiwa terpilih memahami bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan bahwa dengan setiap langkah kecil yang mereka ambil, mereka turut membangun dunia yang lebih baik.